Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua sehat-sehat pada hari ini. Oke, baik, sebelum kita belajar, persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Langsung saja qiraat doa ketua kelas. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Jadi dengar namanya ya. Abdullah, ada Abdullah? Hadir. Adelia? Aini Riyadi? Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini semua hadir dengan keadaan sehat walafiat. Jadi kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, Ibu mau memberikan kalian dulu satu pertanyaan. Pertanyaan coba kalian lihat di layar LCD di atas. Ya, oke, pertanyaan adalah, pernahkah kalian melihat fenomena alam seperti matahari terbit atau bintang-bintang di malam hari? Pernah. Jadi kalian sudah pernah melihat semua fenomena itu? Sudah. Bagaimana perasaan kalian ketika melihatnya? Sri Wahyuni, bagaimana perasaannya? Masya Allah, senang sekali. Masya Allah, senang sekali. Coba kalian yang lain, bagaimana perasaannya ketika melihat fenomena alam tersebut? Ganesha? Takjub kan? Sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terkait dengan pertanyaan di atas, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu materi pokok kita yang pertama adalah ini, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami apa? Alam semesta merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memahami bahwa alam semesta merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Yang ketiga, siswa mampu mengeksplorasi dan menganalisis fenomena alam yang menjadi bukti kebesaran Allah melalui proyek observasi alam. Kemudian terakhir, siswa dapat mengembangkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai wujud keimanan. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan memahami yang terlebih dahulu bahwa alam semesta merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, alam semesta dengan segala keajaibannya merupakan bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari planet-planet yang beredar hingga galaksi yang tak terhitung jumlahnya, alam semesta merupakan bukti kekuasaan dan kearifan Sang Pencipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fenomena alam, bukti keagungan ciptaan Allah di sini seperti apa? Gunung berapi yang meletus, kemudian badai yang dahsyat dan gempa bumi yang mengguncang. Fenomena alam adalah bukti keagungan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, contohnya gunung berapi. Gunung berapi dengan letusannya yang dahsyat merupakan bukti kekuasaan dari Allah yang luar biasa. Kemudian badai dengan angin kencangnya dan hujan yang deras merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengendalikan alam beserta isinya. Kemudian gempa bumi dengan getarannya yang kuat merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kemudian kita masuk di sini juga matahari, bulan dan bintang-bintang merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adanya matahari,
adanya bulan, dan adanya bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda kebesaran Allah. Kemudian siklus hari dan malam. Jadi adanya proses siang dan malam hari merupakan juga refleksi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rotasi dan revolusi bumi. Jadi keteraturan ciptaan Allah. Yang pertama adanya rotasi. Rotasi bumi pada porosnya menyebabkan siang dan malam bergantian. Kemudian adanya revolusi. Jadi revolusi ini bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan pergantian musim. Jadi bumi menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari dalam waktu 362 hari. Kemudian cuaca dan iklim. Jadi kekuasaan Allah juga Subhanahu wa taala dalam mengatur alam, yaitu aturan alamnya itu dengan adanya perubahan cuaca dan iklim, adanya suhu, adanya angin, dan adanya curah hujan. Kemudian keberagaman makhluk hidup. Jadi kekuasaan Allah dalam penciptaan adanya tumbuhan, hewan, kemudian apa lagi? Dan inilah salah satu bentuk dari kekuasaan Allah dalam menciptakan. Oke, sampai di sini Ibu akan membagikan kepada kalian kelompok. Jadi masing-masing semua duduk berdasarkan pada kelompoknya. Jadi di sini kelompok 1, oke, yang terdiri atas 6 orang ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Jadi Ibu akan membagikan. Jadi kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Tuh, kelompok 2 dan kelompok 3. Sebelum kita masuk kepada diskusi kelompok, terlebih dahulu kita akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 merupakan dalil dari ciptaan Allah. Pengertiannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa." Ini merupakan gambaran dalil dari materi kita pada hari ini, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalian diskusikan berkelompok. Yang pertama, pilih salah satu fenomena alam yang akan kalian observasi dan diskusikan bersama anggota kelompok ya. Jadi fenomena alamnya juga kalian kaitkan dengan video YouTube. Nah, jadi kalian cari di YouTube video fenomena alam yang akan kalian diskusikan pada teman kalian hari ini. Kemudian deskripsi fenomenanya, kemudian tugas observasi fenomena alam hingga selesai. Jadi Ibu berikan waktu berdiskusi bersama teman-temannya. Manfaatkan juga teknologi. HP-nya digunakan untuk men-searching atau mencari bahan dan diskusi kelompok kalian hari ini. Ya, kalian manfaatkan HP-nya, HP-nya Abdullah. Kalian bisa carikan diskusi. Bahan diskusinya ya. Tidak itu udah enggak tuh. Ini ya tugas observasi fenomena alam. Pengamatan, hasil observasinya. Setiap kelompok, apakah sudah selesai semua diskusinya? Ya. Alhamdulillah sudah. Baik, kita persilakan kepada kelompok
yang diwakili oleh siapa? Asrul. Oke, Asrul silakan Asrul. Oke. Silakan Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Fenomena alam aurora terjadi ketika partikel matahari berinteraksi dengan Atmosfer bumi. Oke, untuk kelompok 1 mari kita lihat terlebih dahulu video dari terjadinya aurora ini. Fenomena aurora. Oke, silakan Asrul, silakan temannya untuk menonton video aurora ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video ini kita akan mengetahui tentang aurora. Aurora merupakan salah satu fenomena yang Setelah kalian nonton dan Asrul dari perwakilan kelompok 1, apakah kelompok dari 3 apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada siapa ini? Atas nama siapa? Oke, atas nama Revandi. Coba Revandi, apa pertanyaannya untuk kelompok 1? Apa penyebab terjadinya fenomena aurora? Jadi pertanyaan dari kelompok 3 yaitu apa penyebab yang menyebabkan terjadinya fenomena alam aurora? Siapa yang bisa jawab dari kelompok 1? Oke, kepada Ananda Nur Indah, coba dijawab. Aurora atau cahaya utara, aurora berrelasi dan cahaya selatan. Aurora australis terjadi akibat interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dan atmosfer bumi. Ketika angin matahari yang terdiri dari elektron dan proton mencapai bumi, partikel-partikel ini berinteraksi dengan medan magnet dan atmosfer, khususnya di daerah kutub. Energi dari partikel ini menyebabkan gas-gas di atmosfer seperti oksigen dan nitrogen bergetar dan memancarkan cahaya dalam berbagai warna seperti hijau, merah, dan ungu. Fenomena ini biasa paling terlihat di daerah kutub magnetik, di mana garis-garis medan magnet bumi membawa partikel-partikel tersebut lebih dekat ke permukaan. Oke, untuk kelompok 3, apakah sudah jelas bagaimana proses terjadinya ini? Kalau fenomena alam aurora ini apakah sudah jelas? Alhamdulillah kelompok 3 sudah mengerti. Jadi untuk persentase kelompok 1 ada yang bisa mengambil kesimpulan bagaimana sebenarnya ini fenomena aurora. Coba ada yang bisa mengambil kesimpulan dari fenomena aurora ini, bagaimana sebenarnya ini aurora ini fenomena alam, karena pasti ada beberapa di antara kalian yang baru mendengarkan apa ini fenomena aurora. Pasti terbesit dalam pikiran kalian aurora itu nama orang, toh ternyata aurora juga merupakan fenomena alam. Coba Aini Riyadi coba membaca kesimpulan dari fenomena aurora. Dengan merenungkan fenomena aurora, kita dapat lebih memahami betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dapat menyadari bahwa alam semesta ini penuh dengan keajaiban yang menurut kita untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Semoga kita semua dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merenungkan segala ciptanya. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok 1. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3 mau? Mau. Oke, kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 kita beri kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan. Diwakili oleh Ananda Revandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Fenomena alam yang kami pilih yaitu pelangi. Pelangi
terjadi saat sinar matahari bertemu dengan air hujan. Ketika sinar matahari bersinar di atas sisa hujan, maka air hujan akan merefleksikan dan timbul macam-macam warna. Nama fenomena yang kami pilih yaitu pelangi. Waktu dan tempat pengamatan Jumat tanggal 20 di kelas 8 dan di video YouTube. Fenomena ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menciptakan alam semesta dengan segala kesempurnaan dan ketelitian. Pelangi yang Oke, muncul jadi di langit untuk kelompok 1 silakan menarik bisa dilihat di perhatian karena atas. keindahannya. Ini merupakan Tak jarang video sejumlah dari orang fenomena akan mengabadikan keindahan pelangi terjadinya menggunakan ponsel. pelangi. Jadi kalian sudah Ini karena pelangi nggak bisa bertahan lama dan akan segera presentasikan dari hilang dengan apa segera. itu fenomena pelangi. Jadi ini Umumnya pelangi akan Coba kalian muncul lihat dari setelah videonya. hujan selesai. Pelangi nggak bisa muncul begitu saja. Ada proses dan sejumlah faktor-faktor yang membentuk pelangi. Lantas, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Timbul macam-macam warna. Nah, jadi dari Cara terbentuknya pelangi. timbulnya beberapa macam-macam Pelangi warna memang sehingga dikenal terbentuk muncul dari setelah hujan. pelangi Namun itu. Jadi sebenarnya itu pelangi muncul terbentuk bagaimana bukan prosesnya hanya karena hujan. Setelah Ada hujan ada sejumlah sejumlah faktor faktor agar agar pelangi bisa terbentuk dengan indah. Faktor yang pertama yaitu Nah, cahaya pertama, cahaya matahari yang nggak boleh terhalang oleh awan atau penghalang lainnya. Selain itu, posisi matahari harus lebih rendah. Yang Jika kedua, jika posisi posisi sama dengan garis horizon, maka matahari derajat memerlukan agar pelangi 42 derajat terbentuk. agar Jadi pelangi pelangi terbentuk. terbentuk ini setelah Umumnya terjadinya pelangi akan selalu muncul dari sisi hujan. langit Dan yang setelah berlawanan terjadi dengan hujan, matahari. maka akan muncul Jika kita beberapa melihat warna posisi pelangi di pelangi. depan, maka posisi matahari ada di belakang. Begitu Oke? juga sebaliknya. Apakah ada yang ingin Selain itu, udara dalam langit atau awan harus mengandung banyak air setelah hujan. Oke, kita beri Pelangi aplaus nggak selalu kepada muncul kelompok ketika 3. hujan saja, karena Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 kepada Ganesha. Oke, sekarang kita mendengarkan hasil diskusi dari Ganesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, salah satu fenomena alam yang kalian diskusikan kelompok 2 fenomena apa? Fenomena matahari terbit. Oh, jadi kelompok 2 mempresentasikan tentang matahari terbit. Bagaimana coba deskripsikan? Diskusi singkat mengenai fenomena matahari terbit. Dalam bahasa Inggris, matahari terbit disebut dengan sunrise, sementara matahari terbenam disebut dengan sebagai sunset. Salah satu faktor perputaran bumi yang disebutkan rotasi bumi. Jadi nama fenomenanya tadi apa? Matahari terbit. Oke. Jadi untuk kelompok 2 mempresentasikan fenomena alam tentang matahari terbit. Jadi jelaskan sama Ganesha tadi bahwa matahari terbit dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai apa? Sunrise. Kalau terbenam apa? Sunset. Jadi ini merupakan tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kesimpulannya, ada kesimpulannya? Ya, coba kesimpulannya. Terjadi saat Teratas matahari muncul di atas horizon sebelah timur fenomena ini terjadi karena rotasi bumi pada prosesnya yang menyebabkan jarak semua hari dan matahari. Nah, jadi itu adalah proses terjadinya adanya matahari terbit dan matahari terbenam. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Tidak ada, sudah jelas semua? Jadi kelompok 2 mempresentasikan tentang matahari terbit merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita beri aplaus yang meriah kepada kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Jadi kita sudah menjelaskan presentasi dari kelompok 1 tentang fenomena alam aurora, kelompok 2 tentang fenomena alam apa? Matahari terbit. Kalau kelompok 3 tadi apa?
Fenomena tentang pelangi. Jadi fenomena yang kalian jelaskan, diskusikan tadi merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan tanda-tanda kekuasaan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan seluruh bumi dan isinya. Makanya kita harus diciptakan untuk beribadah dengan ayat menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Oke? Nah, oke, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu merenungkan alam semesta untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan merenungkan alam semesta, kita dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman, keindahan dan keteraturan alam semesta merupakan bukti nyata dari kebesaran Sang Pencipta. Yang pertama itu keamanan. Jadi alam semesta dengan segala keajaibannya memberikan rasa aman dan ketenangan kepada manusia. Kemudian kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan penuh kasih sayang, memberikan segala kebutuhan bagi makhluk hidup. Kemudian yang terakhir adalah iman. Jadi dengan merenungkan alam semesta dapat memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada siapa? Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Semoga kalian dapat menerima dan memahami materi kita pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.